Apa itu? Bisa yang motor di mana sih, Mas? Di kota. Oke, jadi hari ini kita akan coba saya akan coba untuk ada satu game yang cukup boleh saya bilang serem, yaitu plugins. Kamu menciptakan virus seperti ibaratnya militer ataupun strategic military secret plan project, and also seperti layaknya para ilmuwan di test lab everywhere, menciptakan virus, senjata biologis, mass destruction, weapon of mass destruction, atau juga bioweapon, biochemical. Saya akan coba langsung aja, jangan terlalu banyak bacot. Saya tidak mau banyak bacot, saya akan langsung saja mencoba game ini, plugins. Pernah coba? Kalau belum ya, mari kita simak sama-sama apakah misi bisa berjalan dengan sempurna, walaupun sebenarnya menurut saya kurang bagus jika dilihat secara global. Tapi untuk lingkup yang lebih kecil, artinya global kecil di permainan game ini masih cukup bagus, karena kamu harus berhasil untuk menginfeksi seluruh dunia, bukan hanya cuma benua-benua itu saja. Oke, simak. Ini rawa ya, rawa. Jadi saya cuma mau berbagi sedikit unek-unek bahwasannya siapa yang lebih diuntungkan pada saat terjadi ketakutan massal akibat serangan daripada wabah ataupun virus, entah itu berupa natural ataupun biological weaponry diciptakan oleh manusia ataupun juga tercipta dengan sendirinya karena ulah manusia. Tapi yang pasti saya percaya bahwa seperti orang-orang yang tukang jual masker, pasti sangat-sangat beruntung sekali. Mereka menimbun masker mungkin, atau menciptakan masker jenis baru, kemudian coba menjualnya online. Pada saat banyak kota di lockdown, orang harus tinggal di dalam rumah, melakukan kegiatan dari rumah, dan ketakutan makin menyebar. Kelihatan dari wajah kalian, ada tulisan takut, afraid, atau apapun, pussy, I mean just that. Jadi ketakutan itu menyebar, lebih parah daripada virus. Harus waspada, kalian harus hati-hati, karena jangan sampai kalian takut dan menjadi lemah, karena badan yang lemah merupakan tempat bersarang dari penyakit. Saya percaya itu. Walaupun kamu penggila adrenalin olahraga dan juga suka giat melakukan workout, tapi tetap saja kamu tidak aman. Ya, termasuk kamu yang badannya dikunci-kunci itu. Awas kamu nanti terkunci beneran. Kamu nggak usah kunci-kunci lah. Nggak ada yang peduli di zaman sekarang kunci-kunci itu. Kamu kunci-kunci itu, kehilangan kunci kamu baru tahu rasa. Posisi nggak enak lagi, posisi nungging. Bagaimana? Jadi itu saja. Banyak. Ada juga yang coba untuk sharing bagaimana rasanya bekerja dari rumah. Anak-anak sekolah juga diliburkan, mereka mencoba bersekolah dari rumah. Kemudian juga ada juga yang coba bereksperimen dengan pengobatan tradisional juga, mungkin semua mencoba untuk mencari solusi. Ada juga sebagian yang tetap berdoa atau bertapa mungkin, entahlah. Yang jelas
segala macam hal tetap terjadi juga walaupun itu kamu berada di rumah. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat. Seperti halnya juga saya tetap dalam keadaan yang sehat. Kita bisa bertemu lagi tetap dalam keadaan yang sehat. Itu saja dari saya. Mari kita coba jaga anggota keluarga kita dan anak-anak kita. Bukan dari narkoba, tapi jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan dulu, baru ngoni makan-makan. Mainan. Itu saja dari saya. Jadi semoga semuanya cepat berakhir dan kita bisa kembali hidup normal, layak dan juga lebih mawas diri, lebih menghargai planet bumi, lebih menjadi manusiawi, bukan menjadi hewani atau tai babi. Please. Terutama kamu yang suka itu, yang suka mengganggu tetangga sebelah itu ya, kamu. Coba tolong itu berkelakuan seperti manusia sedikit. Ya. Saya perhatikan kamu dari berapa kali saya bikin video, kamu ada online, selalu kamu yang saya perhatikan. Kamu jelek, kelakuanmu juga jelek. Memang dasar kamu manusia setengah bebek kayaknya. Itu saja dari saya. Oke? Waspada. Hari ini kita akan mencoba saya akan mencoba untuk mereview buku mengenai survival, outdoors, and also against all the disasters and apocalypse. Bersama-sama saya akan ajak Anda untuk mereview buku tersebut. Penasaran dengan buku apa? Kamu akan lihat buku yang sangat menarik dan juga bermutu, memiliki banyak kegunaan di masa sekarang dan di masa depan, dan tentu saja pada masa yang lalu, bahkan sebelum buku itu ditulis. Saya akan tunjukkan segera bukunya beserta isinya, dan saya akan jelaskan secara detail mendalam sesuai kemampuan saya membantu para pemirsa semua untuk memahami bagaimana caranya bertahan hidup. Pernah dengar band ini? Band Maut, Southern Metal. Bagus juga untuk background selama masa isolasi, menghindari inkubasi. Itu saja dari saya. Semoga apa yang nantinya saya utarakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Hari semakin gelap, saya harus beranjak mundur. Walaupun saya akan mereview buku itu mengenai survival and staying alive bersama saya di channel ini. Sebentar lagi adalah Earth Hour dan saya harus segera bersiap-siap
berarti untuk 1 jam tidak menggunakan energi apa-apa, menghormati bumi. Saya akan lanjutkan lagi reviewnya real soon. See, it's happening now. Bayangkan betapa sepinya. Kamu bisa lihat kan hasil videonya, sepi banget. Sungguh ini adalah saat-saat yang sangat penting buat semua. Percaya saya, benar apa adanya. Jadi langsung saya tunjukkan. Ini adalah bukunya yang akan kita bahas. Survival of the Fittest. Okay, how to survive anything. Official guide to living in a face of adversity. Langsung saja kita. Oke, so ini adalah subtitle di dalam pembukaan. Ini adalah orangnya, dia adalah sang penulis, yaitu Ed Stofford. Dia survive di Amazon, juga di banyak tempat, termasuk di Naked and Afraid, seperti yang diceritakan. Yep. So for me, survival has never been about He-Man strength or Boy Scout preparation now, nor do I think you need survive any situation. Personally think if you treat like a game, so try not to. How to survive, be smart, I guess. How to survive earthquake. Ada beberapa ini ya, jadi ini kamu harus siapkan selalu perlengkapan ini. Kalau kamu bisa bermeditasi di tempat yang tanah lapang, lebih aman. Hindari reruntuhan, serpihan. Hindari pintu karena kamu nempelengmu dengan sangat keras. Seperti ini juga bad luck in life. Dan ya, kamu cuma bisa memandang dari jauh. Destructive, the destruction after earthquake. How survive spacewalk. Actually ini khusus untuk astronaut. Kita akan bahas lebih lanjut yang lain. Tuh, kalau gagal jadi astronaut bisa berakhir seperti ini. Spacewalk or space floating, ya, night in the snow, khusus di wilayah atau daerah yang bersalju. Yep, saya akan coba begini saja nih, yang lebih baik. Salju bisa dibuat air minum, tepat sekali. Bangun camp, mencari gua yang bisa hangat, membuat api, mengumpulkan semak dan belukar, tidur berdekatan tanpa harus menjadi pasangan, workout, make your body keep heating up, super glue accident. Wah, ini tindakan bodoh sebenarnya, tapi kalau terjadi ya seperti itulah, mudah terbakar super glue dan sangat lengket. Buat elastik seperti ini, kamu akan melengket dengan gitarmu sendiri. Lebih kesulitan muka juga. Keep some nail polish remover, gunakan pembersih kutek, dan juga ini live chemical free. Jangan gunakan barang artificial, gunakan barang natural. Ini itu saja. Rip currents, surfing, hati-hati terhadap ini bukan makhluk, ini adalah bebatuan ataupun juga jetis buatan manusia, berbahaya sekali. Hindari juga gelombang yang datang tiba-tiba, itu sangat berbahaya juga, karena dia tidak akan membagi undangan atau meminta undangan dari kamu. Berenang juga hati-hati,
Kamu jangan berenang sambil tidur, sangat berbahaya itu, bisa kelelep. Dan selalu berterima kasihlah pada dia yang memegang binocular, the Baywatch spaghetti supper without the splatters. Untuk orang-orang yang suka makan ini. Opening Mafia Don. Hati-hati yang bisa berakhir di dalam molen. The hell is wrong with the camera, man? Blinded, survive blinded. Survive blinded. Jadi jangan bersikaplah baik walaupun dia tidak sesuai harapanmu. The blinded. Mungkin teman-temannya jauh lebih baik. Oh, tsunami, man. Survive the tsunami. The hell is wrong with this camera, man? Survive the tsunami. Selalu dengarkan radio, lari ke tempat yang aman. Begitu tahu atau mendengar kabar, kemudian cari tempat yang tinggi, lebih tinggi dari pohon ini sebenarnya harusnya. Dan jangan kelinging seperti ini. What the hell is wrong with this camera, though? Jangan, itu berbahaya sekali. Kamu bisa terjepit di antara peruntuhan. Dan kalau kamu sedang menemukan tempat yang aman, pastikan 100% aman sebelum kamu mencoba pindah tempat. Pastikan keadaan aman. Public speaking, pernah ada masalah dengan public speaking? Ini kayaknya terutama buat calon-calon stand up comedian, get them motherfuckers. Atau yang ngomongnya sok pintar, tapi sebenarnya mereka tidak pintar. Ini middle seat squeeze. Oh ya, ini bagus sekali nih. Kamu lagi di pesawat. Nih, selalu jangan lupa bawa ini perlengkapan ini. Headphones. Cari kenalan yang steward senior, dia akan bisa bantu kamu. Dan jangan keluar saat kartu makanan ada di tengah jalan. Kamu akan stuck. Ini dia solusinya. Bantal leher. Yang di sini ngiler ngewe, di sini juga sambil ngelindur. Kamu di tengah-tengah tetap aman, tentram, dan bisa tidur. Sunburn, ada masalah dengan sunburn? Pernah ada masalah? Hati-hati, ingat, jangan semprot sunburn di dekat api, man. You're gonna get fucking burn. That's why they call it sunburn on the first place. Losing your child in a crowd. Something's wrong with the camera, I guess. Make them say cheese. Paling enggak saat membawa anak keluar, coba foto mereka dulu. Preparation. Siapa tahu mereka hilang. Dan juga jangan lupa kasih mereka nomor telepon yang bisa dihubungin. Ingat pesan mama. Maksudnya ingat kemana kalian terakhir jalan bareng sebelum accident happens atau hilang. Hubungi pihak berwajib, minta bantuan mereka. Losing your hair, losing your hair. Ini ada beberapa pokoknya ada omega 3. Makan banyak-banyak itu fatty acid nuts kayaknya works
Kalau enggak ya pakai aja topi, atau coba rambut palsu, atau ya bisa juga kamu melakukan waxing all the hair, I guess. Border crossing ini kayaknya khusus dibuat untuk para ini kayaknya based on the cartel. Ini yang paling berbahaya nih, antara Kolombia ke Panama, sangat berbahaya sekali jalur ini. Terus ini juga Bering Sea, kamu akan ditangkap oleh tentara Rusia Soviet kalau boleh menyeberangin. Sangat berbahaya. Hindari stres. How to survive stress. How to survive stress? Be a black girl. See? She knows how to survive stress. Oh, tersesat di gurun. Yap. Ilustrasinya cukup jelas walaupun kamera saya agak hau-hau ini. Saya terpaksa harus syuting seperti ini saja. Oh, gali lubang. Gali lubang, tutup lubang. Pastikan ada tempat untuk istirahat, tidur. Itu saja dari desert. Grief. Oh. Snake bite. Banyak sekali. If you bitten, slowly move away from the snake if necessary. Jadi kalau tergigit ular itu segera jauhi. Karena kalau kamu tidak jauh berarti kamu akan kena gigit lagi. Tindakan bodoh sekali, bukan? Be smart, man. But my camera is, on this phone is not smartphone actually. See, keeps blurring. I don't know why. Selalu itu jadi. Buka semua perhiasan karena akan bengkak pasti setelah digigit. Yang pasti segera ke rumah sakit atau carilah anti venom secepatnya. Bertemu dengan mertua. Keracunan makanan. Pastikan walaupun kamu mengalami keracunan makanan, selalu siap simpan itu kotoran, pup, sebagai sampel untuk memastikan kamu kena apa sebenarnya. Minum air sebanyak mungkin seperti cewek itu, dan makanlah obat anti diarrhea to relieve 7-year itch. What the hell are you doing here? Survive 7 tahun pernikahan yang membosankan. Hangover, minum terlalu banyak, bukan dengan soda, atasi dengan ini, energy drink, paracetamol harus dihindari, makan yang banyak kembali, atau solusi terakhir, minum lebih banyak. Cheers. Kenakalan anak-anak kecil, bagaimana caranya mengatasinya? Jawabannya adalah keep calm. Keep calm. Termasuk memberikan review untuk dia sendiri. Berikutnya adalah identity theft. Lihat ini, walaupun sudah kamu gembok laptop kamu, tetap aja apapun pasti bisa terbuka di zaman yang serba canggih ini. Tumpukan bukti-bukti yang sudah harusnya dimusnahkan pun masih bisa di-unlock. Bahkan dogi pun bisa di-unlock oleh identity theft.
Jadi berhati-hatilah, berhati-hati, karena mereka akan selalu mengincar kamu. Selalu berhati-hati, jaga secara regular password kamu atau juga barang-barang kekayaan kamu. Ya, how to survive job interview. Ya, selalu mencari informasi, berpenampilan baik, gigih, putih cemerlang, walaupun bukan bintang iklan. Conversation adalah hal yang diperlukan untuk mencapai titik temu di antara dua manusia. Di interview, berpenampilan pakaian rapi juga penting. Ceritakan juga pengalaman heroik waktu kamu menyelamatkan dogi kamu dari rumah yang terbakar atau the cabin. Mungkin ini sebagian adalah berasal dari Evil Dead, the movie. Wah, menunjukkan apps juga boleh, tapi sebenarnya tidak terlalu. Jangan hindari kata-kata yang kasar-kasar. Bicara mengenai investasi dan bicara bijak lebih baik, membuat lawan bicara menjadi tertegun dan tersenyum, menciptakan keberhasilan. Wardrobe malfunction. Jadi sebelum pergi bekerja, pastikan setelan kamu, baju kerja kamu tuh betul-betul enak dan juga safety dipakai. Dan artian apa? Pastikan berlutut jongkok, kaki menyilang, dan juga cek resleting, semuanya aman, tidak ada gangguan. Tapi selalu bawa ini kit untuk perlengkapan, siapa tahu celana robek atau resleting nyangkut atau kamu perlu disunat. Soda sangat bagus untuk menghilangkan stain. Jangan digosok, tapi biarkan saja. Jangan malu-malu, karena ternyata pakaian bisa merasakan kepanikanmu, membuat pakaian menjadi ikut panik. Apa ini? Ya sama dengan dasi pun juga seperti itu. Sol sepatu, zipper, gunakan pensil, jangan gunakan tangan, karena itu bisa kemungkinan besar tanganmu bisa terjepit atau burungmu bisa terjepit. Malu-maluin aja. Being mugged, dirampok. Ya, hati-hati. Dompet kalau bisa jangan terlalu banyak berisi hal-hal yang personal, karena penyamun, maksud saya perampok siap mengintai di mana saja, kapan saja, di malam yang gelap ataupun dalam keramaian bioskop, tempat ramai publik. Pastikan kamu menjadi korbannya. Pastikan kamu selalu ingat bentuk rupanya hingga bisa dideskripsikan kepada pihak berwajib. How to survive dress down casual Friday. Oh ya, modern dan sporty dan relax, atau casual. Kadang-kadang itu bisa menimbulkan konflik kontradiksi, tapi t-shirt yang bagus akan selalu menarik perhatian. Juga pilihan-pilihan sepatu pun sebenarnya tidak masalah, karena itu adalah casual Friday. Itu saja dari saya. Fail parachute. Pastikan setiap kali mau terjun payung, periksa parasut kamu. Pada saat terjun juga periksa lagi. Maksudnya, kamu tahu kan drill manualnya. Kalau parasut tidak mau terbuka, goyang-goyangkan kakimu, tenang-tenang. Berusaha agar parasut kecil terbuka hingga parasut yang besar juga terbuka, kembali menendang-nendang. Tapi jangan tendang teman kamu di samping, karena mungkin dia akan pingsan dan parasutnya tidak terbuka. How to survive first week of college. Apa sih ini sebenarnya? Ada yang salah dengan kamera saya ini. Ya, berteman itu baik, belajar itu baik,
tapi wiser itu adalah yang paling baik. Artinya kamu tetap harus belajar tekun, party hard, biar seimbang, tapi jangan makan terlalu banyak, karena akan menjadi buntal, dan juga hati-hati free sex bisa membuat kamu juga perutmu jadi buncit. You know what I mean. How to survive an all you can eat buffet. Buffet itu adalah prasmanan. Prasmanan. Pakai baju itu yang santai. Karena ini cuma makan prasmanan, bukan evening gown atau garden party or something. Garden party mungkin mirip-mirip, tapi ya yang pasti baggy trousers, celana yang casual juga, yang santai. Minum banyak air, jadi kamu tidak terlalu harus makan berlebihan seperti orang kerakusan atau kelaparan. Ya, walaupun banyak pilihan, tapi ya kamu harus pintar-pintar memilih. Pintar-pintar memilih menu yang 4/5 sempurna tentu saja. Mainnya susu kayaknya, tapi ya mungkin ada boleh susu sedikit dan bir sedikit. Jangan makan seperti manusia rakus, karena manusia rakus itu menunjukkan bahwa kamu adalah setengah hewan. Dari saya. How to survive Las Vegas. Ini masih berhubungan nih sepertinya dengan yang tadi. Hati-hati dengan badut-badut clown, karena mereka ini sebenarnya termasuk penipu yang memakai perhiasan makeup. Ini minum itu nggak usah terburu nafsu, santai aja bro, karena kamu harus mungkin mau mencoba gambling, mencoba peruntungan, jadi jangan terlalu mabuk hingga kamu bisa fokus mencoba peruntungan. Dan jangan juga maruk ya. Ingat-ingat apa yang sudah kamu dapatkan, nikmatilah, jangan dipaksakan untuk dapat yang lebih banyak lagi. Itu namanya maruk. Kamu tahu maruk? Tidak tahu? Buka Kamus Bahasa Indonesia di Google. If you're Indonesian, if you're English, ask Google Translator in English. Dan jangan lupa makan, kalau tidak kamu bisa kena GERD. Kamu mau coba untuk keliling-keliling naik helikopter, ya kalau kamu punya duit itu bagus. Atau mau tanning mungkin, ya sauna, spa, mani-pedi, nikmati selama di Las Vegas. Siapa tahu kamu bisa bertemu dengan the real Elvis. How to survive heartbreak. Patah hati membuat kamu jadi hilang percaya diri. Patah hati membuat kamu malu hati. Kamu menghindari media sosial karena kamu malu hati, hingga sosial media membuat kamu menjadi semakin malu hati. Tapi move on man, move on sister, move on. Itu kuncinya. Road trip, periksa mobil. Road trip selalu cek kalau kamu melakukan perjalanan jauh untuk melihat sunset mungkin di satu tempat eksotik. Makanan, perlengkapan, keperluan yang urgent harus dibawa juga. Dengarkan musik selama perjalanan. Oke. Dan hati-hati, selalu waspada ke tempat-tempat yang akan kamu lewati. Itu saja dari saya. How to survive an all-nighter. Susah tidur? Coba ini sebagai gantinya. Akhirnya setelah kamu mix semuanya, energy drink, pills, coffee, whiskey, kamu mabok, pingsan. Tapi mungkin berhasil. Main HP juga kadang-kadang berhasil, tapi kadang-kadang kalau terlalu gelap itu akan merusak mata. Main laptop juga bisa membuat kamu cepat tertidur, walaupun ya kamu jangan lupa untuk menutup situs-situs yang tidak pantas untuk disaksikan oleh anak-anak di bawah umur. Sebelumnya. Atau kamu akan mencoba untuk night walk. Kadang-kadang berhasil juga. How to survive gunshot wound. Kamu lagi makan pizza, tiba-tiba kamu kena tembak, peluru nyasar. Gimana?
kejadiannya bagaimana. Ya sebenarnya yang pasti itu dua yang harus dihindari. Itu ada dua, daerah konflik dan juga kericuhan di kantor pos yang kadang-kadang bisa menciptakan mara bahaya gegana, dan kamu akan berada di tengah-tengah daerah yang sangat berbahaya sekali. Ingat, coba di press luka tembak itu, ikat dengan kain yang ukurannya sedang, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Dia ukurannya sedang, jadi kamu bisa menghentikan perdarahan. Tapi yang pasti ingat nomor 5, get to a hospital. Itu saja. Pernahkah kamu terkunci di luar kamar hotel sehingga kamu terpaksa harus mencari cara untuk masuk kembali? Bisa menggunakan pot kembang menutupi daerah kemaluan. Bisa, kalau ada orang di dalam, kamu bisa mengetok atau minta tolong, ya siapapun yang bisa kamu mintai tolong, karena mereka akan mengintip dari lubang kunci. Oh my goodness, you're naked. Coba cari tempat penyimpanan spray, bikin seperti ini. They call it Togo style. Jangan pernah hindari lobby, karena lobby adalah tempat paling ramai. Kamu tidak akan mau dilihat seluruh umat manusia dengan keadaan seperti itu, atau stuck di lift elevator with the family and kids. You don't want that. Ini yang cukup harus diwaspadai ini. How to survive a zombie attack. Outfit, pastikan outfit seperti ini. Ini adalah outfit yang cukup sederhana tapi efektif, termasuk kampak atau benda-benda tajam, benda tumpul, benda keras, untuk menghancurkan kepala zombie kalau memang terjadi zombie apokalips. Terus apabila kamu tergigit, bagian yang tergigit coba dibersihkan, tapi kalau tidak bisa, dibersihkan dengan antiseptik. Masih gagal dan terus merembet seperti tangan ini, coba lihat tangan ini sudah hijau, dia potong, amputate man. Setelah membunuh zombie atau bertarung dengan zombie, kamu mungkin selamat dari gigitan, tapi tetap harus hati-hati karena cairan yang keluar dari tubuh mereka itu sangat-sangat berbahaya karena penuh bakteri atau virus. Selalu gunakan disinfektan untuk, terutama yang paling keras, bersihkan dirimu. Selalu traveling, jalan menggunakan bawa senjata, selalu itu. Traveling light with weapons, melee weapons or something. Kalau kamu berhasil menemukan patient zero atau membuat anti zombie virus, segera cobakan, tapi jangan cobakan kepada orang yang sudah menjadi zombie, tapi cobakan orang yang masih belum menjadi zombie. Pastikan itu, orang yang menjadi zombie harus dimusnahkan, terutama karena kemungkinan besar dia tidak akan berdiam diri, dia akan menggigitmu atau mencoba memakanmu. Try to survive, block all the entrance as good as possible, and weaponize yourself at all times. Waking up with a new tattoo, how to survive it. Membuat tato baru. Bikinlah tato itu yang sesuai keinginanmu, tapi jangan juga yang terlalu cheesy. Oke? Dan pastikan tetap selalu bersih biar tidak infeksi. Bagus sekali, tribal. Jangan korek-korek pada saat proses kulit menjadi kering dan pecah-pecah, dan juga rasa sakit mulai muncul kembali bercampur dengan rasa gatal. Jangan. Pilih tempat di mana gampang untuk membuatnya, dan juga kalau kamu memilih membuat di pantat, jangan kentut, karena kamu akan membuat marah si tukang tato dan dia akan membuat tato yang jelek. Pastikan tanggal-tanggal tertentu saat dijadwal buat tato itu jadwal. Ini sunblock bisa menghaluskan
hasil tato, tapi tidak akan bisa menghapus kegalauan apabila tato itu ternyata jelek. Hahaha. How to survive an avalanche. Jalan-jalan di puncak gunung, naik-naik ke puncak gunung bersalju. Hati-hati, jangan buat suara-suara yang menggema, dikarenakan menggema berarti kamu akan memicu masalah. You can trigger avalanche, salju longsoran salju. Pastikan kalau itu terjadi, kamu akan memaksakan dirimu berada di atas, bukan tenggelam di dalam saljunya, tapi ikut istilahnya di atas salju, di permukaan salju. Pastikan posisimu di situ, bukan di dalam salju, karena kamu akan beku seketika dan juga kamu akan tergulung-gulung, tertimbun. Tertimbun. Kalau tangan masih bisa keluar tidak apa, kamu masih bisa lambai-lambai begini, lambai-lambai kalau bisa. Ini posisinya, kalau tidak terperangkap, tidak bisa lari kemana-mana, pastikan posisinya seperti ini, X, tangan X menyebar, dan coba membuat suara-suara pada saat terkubur. Siapa tahu tim penolong bisa menyelamatkan kamu. How to survive networking event, oh ya, ini berhubungan dengan pekerjaan ini. Santai bro, maksudnya intinya itu midlife crisis, krisis parubaya. Aduh, saya sudah tua. Tapi ada yang kamu bisa lakukan, yaitu coba cari tantangan, seperti bermain matador. Kamu berpikir pasangan kamu terlihat tua, ternyata kamu juga terlihat sudah cukup tua dan jelek. Cobalah untuk berolahraga, walaupun pilih olahraga yang santai, ringan, relax. Sepeda salah satunya, tapi jangan bersepeda di tengah jalan, apalagi di jalan yang ramai. Kamu tidak mau ditabrak oleh truk sampah kan? Yap. Belajar untuk ada German medicine namanya Schadenfreude, can be extremely effective. Hate your job? Ya, jangan membenci pekerjaanmu, karena banyak orang yang pekerjaannya jauh lebih rendah daripada kamu dengan gaji yang lebih kecil. Coba jangan sering-sering bermain gadget, unplug it, live outdoors, bikin list apa saja yang kamu kepingin untuk lakukan. Itu membantu sekali untuk kamu menjadi fokus kembali pada hidup. Berkunjung ke tempat orang tua membuat kamu terlihat lebih muda daripada mereka. Masuk akal. Makan makanan bergizi atau makan makanan yang tidak bergizi tapi enak, baunya sedap, membuat dirimu serasa itu saja. How to survive knockout punch. Wah, kamu harus selalu waspada untuk menjaga jarak dan menjaga diri apapun yang terjadi. Tapi kalau harus terjadi perkelahian, pastikan pukulanmu membuat lawanmu kehilangan gigi, berarti sangat keras sekali, biar dia tahu rasa. Jangan terima pukulan seperti ini, ikuti pukulannya, walaupun kamu harus berani, tapi kamu harus ikuti pukulannya agar pukulan itu tidak terasa sangat keras. Efeknya tidak begitu kentara di kamu masih bisa mengumpulkan energi untuk membalas musuhmu, siapapun dia. Yang pasti di ujung-ujungnya, kalau polisi datang, larilah, karena kamu sudah memang terlibat masalah dari awal. Itu saja. Kehilangan pekerjaan, oh iya, kamu dipecat, pusing 7 keliling. Segera cari aplikasi yang akan membantu kamu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, seperti LinkedIn, how to pronounce this? Resume on LinkedIn. Walaupun harus menjadi badut tidak masalah, tapi yang pasti jangan pernah menyerah, karena namanya pekerjaan itu akan selalu ada selama bumi masih berputar. Jatuh ke dalam es. Kamu lagi asik-asik mau memancing di es, tiba-tiba ternyata
lapisan esnya tipis, itu yang kamu datangin ternyata itu lari danau di Michigan. Oh, kamu tercebur, air dingin sekali. Kamu teriak, help. Tapi tidak ada yang mendengar. Bagaimana caranya? Coba ingat-ingat, ada apapun yang bisa menjadi bahan penolong. Entah itu tas, sticks, atau kayu, potongan kayu. Yang pasti jangan terlalu bergerak terlalu banyak. Maksudnya bergerak, tapi jangan terlalu heboh, supaya kamu tetap bisa mengambang. Paling tidak dengan air menjadi buku, kamu bisa sedikit banyak beranjak ke tepian. Coba tarik badanmu dan selamatkan dirimu. Pastikan setelah itu, supaya tidak terkena hypothermia, carilah kehangatan. Wah, what is palk curry actually? It's a curry yang pedas. Wah, makan kari pedas India dari chef Gopal kayaknya namanya. Wow, kita lihat, kelihatannya nikmat dan pedas sekali dengan campuran herbal dan juga lava spicy chili something. Kamu kepadasan? Iya. Jangan minum air, minum susu, itu akan mengurangi efek pedasnya. Terus terang. Juga pilih side dish yang sesuai di tempat makan keluarga India, ataupun juga maybe restoran. There's a casein rich cucumber terbuat dari timun. Sugar juga cukup bagus. 1 sendok gula bisa mengurangi efek yang mengerikan daripada lava spicy chili ala kari yang menurut banyak orang mematikan. Dan jangan lupa juga creamy Indian dessert drink, combination of sugar and dairy, bisa jadi teman yang baik dan bagus untuk mengobati penderitaanmu menikmati kari di lidahmu. Writer's block. Writer's block ini kadang-kadang ide itu tidak keluar dengan sendirinya. Mandek. Minum anggur, pikirkan baik-baik secara detail apa yang mau kamu lakukan. Coba berpikir lebih dalam dan mulai menulis. Anggur membantu sekali. Coba ngobrol dengan hewan piaraanmu juga. Mungkinan itu juga sangat membantu. Berargumentasi. Kadang-kadang istirahat yang cukup juga memberikan ide-ide yang bagus pada saat menulis. Selamat mencoba. How to survive stock market crash. Pasar modal hancur lebur. Segala sesuatu grafiknya menjadi acak adul. Kamu melihat dengan nanar bahwa inilah bisa jadi akhir dari dunia ini, terutama di bidang ekonomi. Duit yang tersimpan tidak cukup, sementara semua serba mengalami kenaikan 10% atau lebih. Berharaplah bahwa segala sesuatunya akan menjadi tetap baik, tapi kamu harus tetap untuk fokus dan percaya bahwa segala sesuatunya akan baik adanya. How to survive being lost in the wild without GPS. Waduh. Yap, kalau bisa kamu masih bisa mengirimkan sesuatu menggunakan cellphone atau apapun lah, smoke sign something, sebelum atau selama kamu mampu bisa untuk menemukan lokasimu, biar orang bisa melacak lokasimu. Itu sangat bagus sekali saat kamu sesat di hutan. Atau ini metode ini, cari kain atau benda apa aja, bikin tanda ini kayaknya terbuat dari produknya susu Cap Nona. Ini kelihatan banget ada lope-lopenya ya. Selama kamu mencari peradaban, menemukan peradaban, kembali ke peradaban maksudnya. Tapi jangan berjalan terlalu jauh, karena biasanya orang yang mencari kamu tidak akan bisa menemukan kamu karena kamu sudah entah kemana. Stick to your spot at least. If you wanna walk a bit like safer, find a safer place
and stick around so they can find you. Terus belajarlah seperti seorang pramuka, buat tempat berlindung, cari jalur sungai. Kamu bisa menemukan arah mata angin atau mengikuti sungai, hilir atau hulu. Belajar juga melihat rasi bintang akan membantu kamu untuk menemukan jalanmu kembali pulang. Seperti ada juga ini sun clock, seperti ini, ada menggunakan tongkat dan melihat bayangan, membantu kamu untuk mencari jalan pulang. Waduh, How to Survive Messy Divorce, perceraian. Kamu akan menangis seperti orang menciptakan sungai, saking sedihnya. Kamu akan berjalan tanpa tujuan atau mengingat-ingat hal-hal terbaik yang pernah kamu lakukan dan bahkan menulisnya dalam diary. Kamu tak tentu arah, tapi jangan panik. Segala sesuatunya harus kamu tinggalkan, ganti dengan yang baru, karena hidup, the life goes on. Bahkan kamu akan menemukan dirimu bersama wanita kulit putih yang seksi berikutnya. What? How to Survive interview on live TV. Pertama, pastikan penampilan kamu baik dengan makeup yang tidak berlebihan, dan juga mukamu juga kalau perlu dipermak menjadi lebih baik. Karena kalau kamu orang baik tapi kamu juga perlu sedikit bantuan dari tata rias, akan membuat kamu jadi lebih baik. Bertemanlah dengan kameramen, kasih dia kopi supaya dia akan memfokus dirimu menjadi orang yang lebih baik lagi di depan TV. Hormati orang tua, karena orang tua kadang-kadang sangat bijak. Kalau kamu tidak mendapatkan clue, jangan garuk-garuk kepala. Pikirkan sekeras mungkin bahwa kamu bisa, karena orang lain juga bisa. Lakukan interview dengan santai saja, tapi juga tetap waspada dan serius. Where's the actor? See that? Time drone. There is weird. Line on the horizon. Sky. I'll do it like this. See what I mean? The end of part 1.